Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Swordmaster. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Joseph mengajak Vlad untuk pergi ke Deirmar sebab Joseph ingin agar Vlad melihat lebih banyak dunia dan mengembangkan wawasannya. Joseph mempersilahkan pada Vlad untuk berkeliling kota dan melihat duel antara kesatria di Deirmar, sekaligus untuk mencari sesuatu yang mencurigakan di sekitar. Ketika Vlad akan berkeliling, pria misterius mengatakan jika dirinya terasa tidak asing dengan pohon kering yang berada di atas bukit itu, dan Vlad mengatakan jika ia akan pergi ke sana sebagai rasa balas budinya. Setibanya di atas bukit, tempat di mana pohon kering itu berada, kita diperlihatkan sebuah batu nisan yang hanya berjumlah sedikit. Mungkin saja karena batu nisan adalah sesuatu yang mahal dan tidak bisa dibeli oleh orang biasa. Melihat batu nisan itu, membuat Vlad jadinya merasa sedih dan berandai-andai jika saja dirinya bisa membuatkan batu nisan seperti ini untuk mengenang ibunya. Mereka yang mati hanya meninggalkan ingatan bagi mereka yang hidup. Oleh karena itu, manusia terobsesi meninggalkan jejak hidup mereka agar selalu dikenang meskipun sudah tidak ada. Tetapi jika suatu jejak yang ditinggalkan meninggalkan luka, maka ingatan dari masa-masa itu akan muncul kembali di dalam benak manusia, atau mungkin bisa kita sebut sebagai trauma. Biarpun batu nisannya masih terjaga dengan baik, tapi Vlad merasa jika makam ini sudah lama tidak dikunjungi seseorang sebab banyak sekali dedaunan di atasnya. Pria misterius menanyakan apa yang sedang dilakukan Vlad dengan membersihkannya, tapi Vlad mengatakan jika menunjukkan rasa hormat kepada pemilik tanah adalah hal yang wajar. Pria misterius mengatakan jika dirinya tidak pernah mengatakan pada Vlad untuk membersihkan kuburan itu, dan Vlad jadinya kesal karena niat baiknya malah diejek. Untuk saat ini, Vlad akan membiarkan pria misterius untuk melihat makam ini sepuasnya, sebab untuk datang kemari, dirinya sampai tidak bertemu dengan para kesatria yang seharusnya bertanding. Vlad kemudian memasang posisi berdoa seperti ketika melakukan ekspedisi, dan pria misterius tentunya berterima kasih pada Vlad karena telah memberikannya waktu untuk mengingat kenangan lama selama berada di dekat pohon ini. Setelah memfokuskan diri, pria misterius mulai muncul sambil mengatakan jika ada beberapa ingatan yang kembali padanya secara perlahan setelah mengamati pohon ini lebih dekat. Pria misterius mengingat jika dulu sekali pohon kering ini masih sangat kecil dan belum tumbuh sampai sebesar ini, tapi dirinya tak mengingat kapan itu terjadi. Namun yang jelas, pria misterius mengingat jika dirinya datang kemari dengan seseorang. Bersamaan dengan itu, pria misterius merasakan kehadiran seekor makhluk dan dia memberitahu Vlad sepertinya makhluk yang mengawasi mereka di depan sana mengenali dirinya, dan itu buat Vlad menanyakan apa maksudnya. Pria misterius menanyakan apakah dirinya bisa meminjam tubuh Vlad sebentar saja, dan Vlad tidak masalah dengan itu, sebab ini adalah salah satu perjanjian yang telah mereka buat. Sama seperti ketika pria misterius meminjam tubuh Vlad untuk melawan kuntilanak, Vlad kini mengeluarkan aura biru di mata kanannya, namun ini bukanlah pengeluaran aura seperti sebelumnya. Aura yang dipancarkan pria misterius itu bertujuan untuk melihat sosok makhluk yang mengawasi mereka berdua dari atas pohon. Meskipun terlihat kuat, tapi itu tidak berbahaya. Vlad yang masih sadar ketika tubuhnya dipinjam oleh pria misterius tentunya terkejut dengan apa yang sedang dilihatnya saat ini. Vlad menanyakan makhluk apa yang sebenarnya berada di depan mereka saat ini, dan pria misterius memberitahu jika itu adalah spirit. Spirit ular itu tampaknya terus mengamati Vlad yang sedari tadi melihat ke arahnya, tapi untuk sekarang kita masih belum tahu nama spirit ini. Mungkin kita panggil saja dia sebagai Orochimaru. Vlad yang diberitahu jika makhluk itu adalah spirit, tentunya berpikir jika dirinya belakangan ini kebanyakan menyaksikan hal-hal yang aneh dengan mata kepalanya sendiri. Vlad mengatakan jika Orochimaru terus-terusan menatapnya seperti itu, tapi pria misterius memberitahu jika sebenarnya Orochimaru itu melihat dirinya yang berada di dalam tubuh Vlad. Tapi tak butuh lama, Orochimaru mulai turun dari pohon untuk mendekati Vlad, dan Vlad yang panik tentunya menanyakan apa yang seharusnya ia lakukan. Pria misterius memberitahu agar Vlad tidak terlalu panik karena ular itu tidak akan menggigitnya, dan Vlad yang ragu menanyakan bagaimana pria misterius bisa tahu hal itu. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Vlad tidak merasakan adanya bahaya apapun yang dipancarkan oleh ular besar yang menyeramkan ini. Meskipun ular putih ini cukup aneh, namun perasaan yang dia berikan bukanlah intimidasi, melainkan sebuah kehangatan, seolah-olah musim semi ada di bukit ini. Namun ketika sedang fokus untuk memperhatikan spirit ular itu, seorang wanita tiba-tiba menghampiri Vlad sambil menanyakan siapa dia. Karena fokusnya kacau dan pria misterius tidak lagi meminjam tubuh Vlad, bayangan Orochimaru yang tadinya terlihat sangat nyata di depannya, kini mulai menghilang secara perlahan.
Vlad tentunya penasaran dengan siapa wanita yang datang ke pemakaman ini, tapi wanita itu masih menanyakan apa tujuan kesatria ini mendatangi makam di atas bukit. Wanita berambut biru itu memberitahu jika tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk masuk atau mengunjungi pemakaman ini kecuali mereka berasal dari keluarga Heinal. Melihat wanita itu yang curiga, Vlad meminta maaf atas ketidaksopanannya karena dirinya hanya ingin mencari tempat yang sunyi untuk berdoa dan akhirnya ia menemukan tempat ini. Wanita itu tentunya makin curiga karena Vlad malah mencari tempat berdoa di alam bebas dan terbuka, bukan malah pergi ke gereja. Vlad mengatakan jika dirinya bukan orang yang mencurigakan, sebab dirinya adalah vassal dari seorang kesatria bernama Jagger yang berasal dari keluarga Bayezid. Melihat adanya ID yang diberikan secara resmi oleh gereja, wanita itu berpikir jika Vlad bukanlah orang aneh yang mencurigakan, tetapi wajahnya masih tetap menunjukkan rasa curiga. Vlad berterima kasih karena wanita itu sudah mau mempercayainya, jadi harusnya kesalahpahaman antara mereka berdua bisa cepat diselesaikan. Namun sepertinya, wanita itu tidak memberikan respon sama sekali pada Vlad, hingga membuat situasi mereka beberapa saat menjadi hening dan hanya ada suara angin lewat. Vlad rasa mungkin sebaiknya dirinya tidak berlama-lama berada di makam seorang bangsawan, terlebih jika dirinya mengatakan hal yang salah, mungkin saja Joseph akan kesulitan nantinya. Selain itu, Jagger pasti akan menghajarnya tanpa ampun jika masalah ini membuat Joseph kesulitan. Jadi Vlad rasa jika dirinya harus membuat wanita ini tidak menceritakan kejadian sekarang pada orang lain. Vlad menanyakan apakah dia sedang membutuhkan bantuan, dan wanita itu tentunya menanyakan apa yang sedang pria ini bicarakan. Vlad mengatakan bukankah dia adalah seorang pelayan di sini, karena dia sedang kemari untuk membersihkan makam bangsawan ini, dan wanita itu jadinya penasaran dengan maksudnya. Vlad memberitahu jika dirinya sebenarnya sudah membersihkan sedikit makam ini sebelum dia datang, sebab dirinya melihat jika ada tumpukan dedaunan yang menutupi makamnya. Wanita itu tentunya tidak percaya begitu saja jika Vlad akan membersihkan makam seseorang, terlebih orang tidak dikenal pastinya akan mengabaikan makam seseorang. Wanita itu menanyakan apa tujuan dia melakukannya, dan Vlad mengatakan jika dirinya hanya merasa sudah semestinya harus menunjukkan rasa hormat kepada pemilik tanah ini. Vlad mengatakan sepertinya pelayan sedang membutuhkan bantuannya untuk membersihkan makam ini, jadi Vlad ingin agar wanita itu membiarkannya meneruskan penghormatannya. Namun sebelum itu, Vlad ingin meminta tolong pada pelayan itu untuk tidak mengatakan apapun tentang kejadian ini pada orang lain jika dia tidak keberatan dengan permintaan ini. Vlad mengatakan akan terjadi masalah besar jika Tuan Jagger sampai mengetahui soal kunjungannya ke makam seorang bangsawan, jadi Jagger pasti akan langsung marah besar padanya. Wanita itu tersenyum dengan permintaan Vlad, tapi dia berpura-pura cuek sambil mengatakan jika ia akan membocorkan rahasianya jika Vlad tidak membersihkan makamnya dengan benar. Vlad tentunya jadi kesal karena wanita ini sedang mempermainkan dirinya, dan Vlad rasa wanita cantik memang sulit untuk dibujuk. Vlad pada akhirnya tidak punya pilihan lain selain menuruti pelayan yang mempermainkan kebaikan dirinya, terlebih dirinya pasti akan tamat jika Jagger sampai mendengar rahasianya ini. Wanita itu tentunya tersenyum senang karena rupanya pria di depannya ini adalah pria polos yang tidak tahu cara bernegosiasi dengan seseorang hingga dirinya bisa dimanfaatkan. Waktu senja yang begitu cerah dengan hembusan angin yang sejuk, entah bagaimana ceritanya hembusan angin bisa membawa dedaunan, tapi kita nikmati dulu masa-masa damainya. Keesokan harinya, Vlad mengunjungi tempat pertandingan para kesatria di kota Deirmark karena Vlad kemarin tidak sempat untuk mendatanginya. Melihat pertarungan sengit antara benturan pedang dengan pertahanan perisai seorang kesatria, membuat Vlad terkagum dengan pertarungan mereka. Vlad sekarang jadinya paham bagaimana sengitnya pertarungan antara seorang kesatria dengan kesatria lainnya, terlebih dua kesatria itu memiliki gaya bertarung yang berbeda. Pria misterius mengatakan jika kesatria berbaju merah terlihat sangat kuat, dan Vlad menanyakan apa maksudnya adalah Tuan Colin yang bertarung hanya dengan menggunakan pedang. Pria misterius membenarkan, dan dia juga memberitahu semisal Vlad bertarung dengannya, maka pria misterius yakin jika Colin bisa menghancurkan tulang-tulang Vlad dengan mudah. Vlad juga merasa jika Colin memang kesatria yang kuat, bahkan Vlad tidak heran lagi jika dia mendapatkan julukan sebagai Dirty Boar of Midland. Meski begitu, Vlad berpendapat jika Tuan Pablo lebih kuat dari Colin, dan pria misterius paham karena Pablo memiliki teknik perisai yang menakjubkan, bahkan dia cukup ahli untuk menangkis serangan lawan. Vlad tak menyangka pertarungan sengit mereka berdua hanya untuk pemanasan sebelum pertandingan besok, dan Vlad menanyakan apakah dirinya harus menjadi sehebat mereka untuk menjadi seorang kesatria. Pria misterius mengatakan tidak juga, sebab Vordan juga bisa menjadi seorang kesatria, dan Vlad jadinya paham tidak semua kesatria itu memiliki tingkatan yang sama.
Setelah melihat pertarungan kedua kesatria itu, Vlad jadinya sadar jika selama dirinya masih berada di kawasan kumuh, ia tidak pernah melihat pertarungan sengit selevel kesatria tadi. Vlad akhirnya menyadari jika perjalanannya masih sangat jauh, terlebih dunia yang ia jelajahi adalah tempat yang lebih luas dibandingkan kawasan kumuh. Keesokan harinya, kita memasuki hari di mana pertarungan perebutan hak kekuasaan antara fraksi Alicia Heinal dengan pamannya yaitu Endre Heinal. Seperti yang kita ketahui pada chapter sebelumnya, Alicia meminta bantuan pada keluarga Bayezid untuk mengirimkan seorang kesatria dan orang yang dikirimkan adalah Jagger. Vlad yang melihat situasi tegang saat ini tentunya berpikir jika pria berambut biru itu adalah seseorang yang mencoba untuk merebut hak keponakannya sebagai penerus yaitu Endre. Vlad rasa urusan para bangsawan dipenuhi dengan keserakahan akan kekuasaan sampai-sampai mereka melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Jagger ingin agar Vlad memperhatikan baik-baik pertarungan antara para kesatria nanti, sebab ini adalah kesempatan langka untuk melihat kemampuan bertarung kesatria dan Vlad mengiyakan. Selain itu, Jagger mengatakan jika dirinya tidak tahu apa yang terjadi kemarin, tetapi Jagger ingin agar Vlad tidak perlu khawatir. Vlad tentunya terkejut kenapa Jagger bisa tahu apa yang terjadi kemarin, atau mungkin pelayan kemarin membocorkan rahasianya. Jagger mengatakan Vlad tidak perlu khawatir seperti itu, karena ia sudah tahu bahwa Vlad kemarin melihat pertandingan beberapa kesatria hanya untuk pemanasan sebelum duel. Vlad paham dengan apa yang dimaksud Jagger, karena sebenarnya dirinya sendiri masih terkejut dengan seberapa sengit pertarungan antara kedua kesatria, yang bahkan itu hanya bisa dihitung sebagai landi tanding. Setelah melihat pertandingan Pablo dan Colin secara diam-diam, Vlad akhirnya paham seberapa kuat monster-monster seperti mereka. Jagger mengatakan jika seorang anak kecil seperti Vlad harus memulai dari melangkah perlahan dan tidak mungkin bagi Vlad untuk langsung berlari karena dia tidak akan siap. Jagger ingin agar Vlad bersabar dan melewati langkah demi langkah. Terlebih semakin tinggi tujuan Vlad, maka semakin panjang juga perjalanan Vlad untuk mencapainya. Jika Vlad ingin mengalahkan orang yang menghancurkan dunianya, maka itu tidak akan mudah karena Tuan Joseph sendiri tidak bisa menjangkau orang itu sebagai seorang anak Count. Vlad tidak bisa berkata apa-apa lagi karena apa yang dikatakan Jagger memang benar adanya dan Vlad mengatakan ia akan berusaha sebaik mungkin. Namun tak lama, para kesatria yang menjaga ruangan penguasa Heinal yang saat ini dijadikan sebagai lokasi duel berteriak jika semuanya memberi hormat pada penguasa wilayah. Vlad tentunya penasaran dengan siapa Master Heinal karena selama ini Vlad belum pernah bertemu dengannya. Terlebih ia mendengar jika Master Heinal adalah seorang gadis muda. Seorang wanita dengan gaun berwarna biru dan juga berambut biru kemudian memasuki ruangan duel, di mana Vlad sangat terkejut karena pelayan itu adalah Alicia Heinal. Vlad rasa karirnya sekarang sudah berakhir dan pria misterius mengatakan sebaiknya mereka menambahkan daftar kejahatan Vlad yang menghina seorang bangsawan penguasa wilayah dengan sebutan pelayan. Sebelum pertandingan dimulai, posisi kedua fraksi antara pendukung Alicia dan Endre sudah ditentukan, di mana sebelah kiri diisi pendukung Alicia dan sebelah kanan diisi dengan pendukung Endre. Namun ketika sedang berjalan menuju kursi penguasa Heinal, Alicia secara tidak sengaja bertatapan mata dengan Vlad yang sebelumnya pernah ia temui di makam. Alicia yang sudah mengenal Vlad terlebih dulu tentunya memberikan tatapan dingin padanya karena Vlad sebelumnya menyebut dirinya sebagai seorang pelayan. Vlad tentunya merasa sangat sial dan kepanikan karena penguasa Heinal rupanya masih mengenalinya, terlebih dirinya menyebut penguasa Heinal sebagai seorang pelayan. Meski Alicia memasang wajah dingin di depan Vlad seperti tadi, tetapi Alicia sekarang tampaknya sedikit tersenyum karena merasa tingkah Vlad sangat lucu. Akan tetapi, Alicia kembali memasang wajah menyeramkan di depan semua orang setelah dirinya menduduki kursi penguasa. Hal ini dia lakukan supaya orang-orang tidak meremehkannya meskipun dia seorang wanita. Seorang pendeta kemudian mengatakan akan memulai acaranya karena kedua parti dari duel kali ini sudah menempati posisi mereka masing-masing. Pendeta juga mengatakan para dewa yang menjaga tempat ini akan menjadi saksi dan kemenangannya akan menjadi bukti atas duel yang mempertaruhkan segala sesuatu. Pertarungan perebutan kekuasaan ini akan diwakilkan oleh 3 orang kesatria dari masing-masing pihak, di mana Joseph berada di pihak Alicia, sementara kesatria Colin dan Pablo berada di pihak Endre. Ada yang mengatakan jika darah bangsawan itu biru, yang artinya memiliki tanggung jawab, tugas, dan karma yang tidak bisa dilakukan oleh darah merah yang hangat. Tetapi karena Alicia adalah seorang wanita yang masih muda, semua orang menganggap jika dia masih belum siap untuk menjadikan darahnya dingin. Meskipun awalnya sudah menunjukkan wajah dinginnya pada semua orang, namun pada akhirnya dia tidak bisa mempertahankan raut wajahnya, atau bisa dibilang darah Alicia tidak sedingin itu.
Alasan kenapa Alicia memilih untuk menyerah adalah karena dia tidak tega melihat kesatria tua yang berada di pihaknya terus-terusan menerima serangan hingga hampir sekarat. Namun sebagai seorang kesatria, Duncan memiliki harga diri dan kehormatan untuk selalu menjadi pedang bagi pewarisnya. Jadi Duncan mengatakan jika ini masih belum berakhir. Pendeta mengatakan pada Duncan jika masternya sudah melemparkan kain berwarna putih sebagai pernyataan menyerah. Jadi Duncan tidak diperbolehkan untuk melanjutkan pertarungannya. Kesatria itu mengatakan jika pertarungan yang dilakukan kapten sudah sangat bagus. Namun menurutnya, sudah seharusnya kapten pensiun saja dari posisinya, mengingat usianya yang sudah tua. Duncan yang sudah kelelahan tentunya menanyakan apakah Carr masih menganggap dirinya sebagai seorang kapten setelah semua pengkhianatan yang dia lakukan padanya. Duncan dengan susah payah membesarkan dan mendidik Carr untuk menjadi masa depan keluarga Haenel. Namun ia tak menyangka jika Carr akan mengkhianati masternya sendiri. Duncan benar-benar malu sekaligus menyesal telah membesarkan seseorang yang tidak tahu cara berterima kasih. Dengan berakhirnya pertarungan pertama antara Duncan melawan Carr, pendeta sebagai penyelenggara sekaligus saksi memutuskan bahwa pihak Endre memenangkan pertarungan pertama. Pria berbaju merah sangat senang karena kemenangan pertama ini adalah awal yang bagus bagi Tuan Endre, dan Endre dengan percaya diri mengatakan tentu saja. Pendeta kemudian mengumumkan pertandingan selanjutnya, di mana pihak Alicia akan diwakilkan oleh Jagger dan pihak Endre akan diwakilkan oleh Colin. Pendeta mengingatkan jika perwakilan dilarang menggunakan aura dan pertandingan akan dianggap selesai jika master atau perwakilannya menyerah ataupun ada luka serius yang mengganggu kemampuan berduel. Namun sebelum pertandingannya dimulai, Jagger melihat kembali ke arah Vlad seolah-olah dia ingin memberikan pesan padanya. Jagger kemudian menunjuk ke arah matanya, sebab Jagger ingin agar Vlad mengetahui jika dia tidak akan bisa berlari tanpa mencoba untuk berjalan terlebih dulu. Vlad tentunya belum paham apa maksud Jagger soal berjalan terlebih dulu sebelum berlari, namun Vlad sedikit mengerti apa yang ingin ditunjukkan Jagger padanya. Pada tahap ini, Jagger sebenarnya bertujuan agar Vlad mempelajari kelas berpedang lebih lanjut, sebab Vlad akan bisa mengetahui seberapa jauh perbedaan antara kesatria pemula dengan kesatria yang sudah berpengalaman. Jagger merasa memberikan bahan pembelajaran pada Vlad dengan mengalahkan babi hutan di wilayah tengah ini adalah keputusan yang tepat. Terlebih lagi babi besar ini memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari dirinya. Langkah pertama yang Jagger tunjukkan adalah menghindari serangan Colin yang kuat dan juga cepat, tetapi dengan gerakan yang minimalis. Seperti yang diharapkan dari kesatria kuat keluarga Bayezid, Jagger dengan mudahnya bisa menghindari tebasan kuat Colin hanya dengan sedikit menggerakkan badannya saja. Bahkan saat ini, Jagger tidak menunjukkan ekspresi tegang sedikit pun di hadapan lawannya, dan itu membuat Colin jadinya kesal dengan tatapan merendahkan Jagger. Colin yang tidak terima tentunya mencoba menyerang Jagger lagi, terlebih dirinya masih yakin jika ia bisa membuat satu langkah yang berbeda, maka kemenangan dirinya pasti akan terjamin. Colin kemudian berulang kali menebaskan pedangnya ke arah Jagger, namun tebasan Colin masih dengan mudah dihindari oleh Jagger. Colin makin lama makin kesal karena Jagger terus-terusan menghindari tebasannya, bahkan Colin sudah menambahkan kecepatannya dan kekuatan serangannya. Tebasan demi tebasan terus Colin lakukan tanpa henti, namun hal yang sama juga dilakukan oleh Jagger, di mana dia terus-terusan menghindari serangan Colin hanya dengan gerakan yang minimalis. Endre beserta dengan semua fraksinya sangat terkagum dengan kemampuan Colin yang seperti dirumorkan, bahkan mereka yakin jika Colin sudah menguasai pergerakan lawan sampai memojokkannya. Namun berbeda dengan anggapan para kesatria pemula yang tidak tahu apapun itu, Pablo malah berpikir sebaliknya jika Jagger tidak sedang terpojok, malahan dia sedang bermain-main. Dalam hati, Pablo mengatakan apanya yang menguasai pergerakan lawan, bahkan mereka tidak sadar jika momentum pertarungan Jagger dan Colin menjadi sangat aneh. Pablo yakin jika Colin juga sudah merasakan keanehan pertarungannya ini, dan benar saja, Colin sekarang ini sangat kesal karena pedangnya tidak pernah bisa mencapai tubuh Jagger. Dengan tatapan yang merendahkan, Jagger mengatakan, hebat sekali, atau bisa diartikan, kemampuan Colin cukup hebat, namun tidak sebanding dengannya. Colin tentunya sangat marah karena dirinya benar-benar sedang diremehkan, hanya karena pedangnya tidak bisa menjangkau tubuh Jagger. Tanpa pikir panjang lagi, Colin langsung mendekat ke arah Jagger sembari mengangkat pedangnya, namun bersamaan dengan itu juga, Jagger tampaknya sudah mempersiapkan pedangnya. Pada momen yang singkat itu, Jagger terlihat seperti sedang mengincar pedang yang dibawa oleh Colin untuk menyerangnya. Pria misterius memberitahu Vlad agar dia memperhatikan gerakan Jagger dengan seksama, sebab Vlad akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dan juga sebagai kartu menyerang balik.
Dengan mengatur kekuatan sekaligus kecepatan serangannya, Jagger melakukan counter attack pada serangan Colin, hingga membuat pedang Colin beserta dengan tubuhnya harus ikut terpental akibat counter attack Jagger. Colin benar-benar terkejut karena serangannya yang sangat kuat bisa dipentalkan dengan sangat mudah oleh Jagger. Colin yang tidak terima serangannya seperti sedang diremehkan, tentunya mencoba untuk menyerang Jagger sekali lagi, karena ia yakin jika serangan barusan itu hanyalah sebuah keberuntungan. Tebasan demi tebasan terus Colin lakukan pada Jagger, namun Jagger dengan mudahnya memblokir semua serangan Colin, dan pria misterius memberitahu jika itu disebut sebagai counter attack. Pria misterius juga menjelaskan perbedaan kekuatan Jagger dengan Colin sudah terlihat jelas, bahkan dengan counter attack, Jagger sedari tadi sudah membuat celah untuk menyerangnya. Vlad benar-benar takjub dengan teknik counter attack yang dilakukan Jagger, bahkan Vlad paham jika teknik ini bisa menciptakan sebuah celah setelah memblokir serangan dan melakukan serangan lanjutan. Pria misterius juga mengatakan jika Jagger sedari tadi tidak serius melawan Colin, sebab Jagger hanya ingin menjadikan Colin sebagai bahan demonstrasi agar Vlad bisa memperhatikan bagaimana caranya menggunakan counter attack. Saat itu juga, Colin menyadari jika orang yang dilawannya ini berada di level yang sangat jauh berbeda dan jauh di atasnya. Colin sekarang mencapai suatu kesimpulan jika Jagger bukanlah seorang kesatria yang bisa ia lawan dengan levelnya saat ini. Bahkan Colin merasa level Jagger sudah terlalu tinggi sampai terasa tidak bisa dilawan. Menyadari jika dirinya tidak akan bisa menang meskipun berusaha dengan keras, Colin pada akhirnya menyatakan untuk menyerah. Dengan pernyataan menyerah dari Colin, pendeta mengumumkan jika pertandingan kali ini dimenangkan oleh perwakilan dari Alicia, dan itu buat Alicia jadinya lega. Andre sekaligus dengan pendukungnya tentunya merasa sangat kesal dengan kemenangan yang diterima oleh Alicia, sebab itu akan semakin menghambat kemenangannya. Jagger sendiri tahu jika para pendukung Andre pastinya akan memberikan tatapan penuh kebencian padanya, tetapi Jagger rasa itu bukan urusannya. Jagger kemudian menanyakan pada Vlad apakah dia tadi memperhatikan pertarungannya dengan Colin dan apa yang Vlad dapatkan dari pertarungannya tadi. Vlad berterima kasih pada Jagger karena sekarang ini ia mengetahui salah satu teknik yang dapat membantunya untuk membuat celah dalam pertarungan. Sekarang kita masuk ke pertandingan terakhir yang akan menentukan siapa pemenang dari pertarungan perebutan posisi penguasa Deirmar antara pendukung Alicia dengan pendukung Andre. Pablo kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Pablo dari Arnstein, tetapi pria berambut ungu malah mengatakan jika Pablo terlalu kaku, padahal mereka berdua sudah saling mengenal. Pablo sekali lagi dengan serius memperkenalkan dirinya sebagai Pablo dari Arnstein, sebab inilah tradisi yang harus dilakukan oleh seorang kesatria sebelum melakukan pertandingan terhormat. Pria itu tentunya tidak ada pilihan lain selain memperkenalkan dirinya sebagai Zuber dari Sazar. Bila dari wajahnya saja, orang ini tidak ada serius-seriusnya sama sekali. Pria misterius mengatakan jika Alicia cukup pintar untuk menemukan bawahan yang bagus, sebab Pablo dan Colin berada di level yang sama, tetapi Zuber berada satu tingkat di atas mereka berdua. Pria misterius yakin jika ini akan menjadi kemenangan untuk perwakilan pendukung Alicia, sebab Pablo bukanlah tandingan orang ini. Namun ketika pertandingan dimulai, Alicia sangat terkejut dengan pose yang dilakukan oleh Zuber, padahal pertarungan mereka sudah dimulai. Bukan tanpa alasan, pose yang dilakukan Zuber adalah dengan menundukkan punggungnya, sekaligus melipat tangan kirinya ke belakang dan mengulurkan tangannya ke depan. Joseph benar-benar terkejut karena Zuber tiba-tiba melakukan pose seperti itu, sebab tindakan seperti itu artinya mengucapkan selamat tinggal. Hanya ada dua kemungkinan, antara dia meremehkan musuh, atau Zuber berencana untuk mengucapkan selamat tinggal pada masternya. Benar saja, pria itu kemudian mengatakan jika dirinya, Zuber dari keluarga Sazar, mengundurkan diri sebagai perwakilan pendukung Alicia dalam pertandingan ini. Alicia, Jagger, Vlad, dan juga Duncan tentunya sangat terkejut dengan pernyataan menyerah dari Zuber dalam pertandingan duel yang terhormat ini. Tak hanya mereka, bahkan Joseph sangat marah mendengar perkataan yang dilontarkan oleh Zuber, seolah-olah mereka sedang mempermainkan pertarungan suci ini. Andre dengan gembiranya menyambut pengunduran diri yang dilakukan Zuber, dan Andre rasa jika pemenang dari pertarungan perebutan kekuasaan ini sudah bisa diumumkan. Joseph benar-benar memasang wajah yang sangat marah karena rupanya Andre sedari awal memiliki 4 kartu, di mana satu kartunya selama ini bersembunyi di antara mereka. Dengan lantangnya, Andre menyuruh agar Alicia mengakui bahwa dia adalah anak haram dari luar pernikahan, dan Andre ingin Alicia mengakui bahwa dirinya adalah satu-satunya keluarga Heinal yang pantas untuk memimpin. Joseph mengatakan jika pertandingannya masih belum berakhir, dan Andre mengatakan jika kesatria yang mewakili Alicia sudah menyatakan menyerah dalam duel.
Andre mengatakan jika ia memahami perasaan Tuan Joseph, tetapi Andre ingin agar Tuan Joseph menyadari jika duel hari ini sudah selesai dengan kekalahan pihak Alicia. Joseph mengatakan jika duel ini tidak akan berakhir sampai dirinya yakin bahwa pertarungannya selesai dengan cara yang benar. Joseph mengatakan jika keluarga Bayaji tidak punya niatan sedikit pun untuk menerima hasil yang diputuskan oleh Andre, sebab mereka bahkan belum sempat melakukan duel penentunya.